pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam ibadah pada hari ini, Minggu 14 Februari 2021. Kiranya ibadahnya menjadi berkat buat kita semua. Kami undang Bapak Ibu untuk saat teduh. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita, menyiapkan hidup kita, diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 34 ayat 7 dan sampai 10. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita akan angkat pujian. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Katakan saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan.
bahwa kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami selalu baru setiap pagi. Bahkan di hari yang indah ini, hari penuh kasih Tuhan yang luar biasa, yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami pada saat ini berkumpul, menyatukan hati dan pikiran kami untuk beribadah, baik itu ibadah di gereja ini maupun yang ibadah di tempat rumah masing-masing. Biarlah menjadi berkat buat kami yang memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, dan kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Berkati kami yang terlibat di dalam bagian acara hari ini, Tuhan berkati, sehingga segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa, dan berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yuki, Tuhan berkati, urapi lidah bibirnya dan kuasai tubuhnya, sehingga hanya kuasa darah Yesus Kristus yang ada dalam kehidupannya, dan firman Tuhan menjadi berkat buat kami yang mendengarkan dan melakukannya. Terpuji nama Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami alaskan doa-doa ini yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini dunia memperingatkan adanya hari Valentine Day. Jadi hari penuh kasih sayang. Tetapi kasih Tuhan tuh sungguh luar biasa. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan angkat pujian. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, katakan kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti
beberapa minggu yang lalu, bahkan 2 hari yang lalu kita teman-teman kita ada yang memperingati Imlek. Dia mengucapkan selamat buat rekan-rekan yang ada yang merayakan Imlek. Banyak orang memprediksikan untuk kehidupan di tahun 2021 ini. Bahkan ada yang meramalkan bahwa ada hal yang negatif yang mereka ramalkan. Tapi kita sebagai orang percaya, seorang yang diberkati oleh Tuhan, pasti tidak akan takut. Karena Tuhan selalu menjaga kita. Kita angkat pujian, Tuhan menjagamu. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila hidupmu penuh beban, Tuhan menjagamu. Dalam menanggung kedukaan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dalam pencobaan dunia, Tuhan menjagamu. Sandarkan dirimu padanya, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Tema hari ini mengenai Henok. Kita akan buka Alkitab kita dari Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan membaca judul Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita akan garis bawahi bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita akan masuk dalam doa sapa yang akan dipimpin oleh Pendeta Yuki. Namun kita akan memuji Tuhan Yesus kawan sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap
Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sadar, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa karya Tuhan terus nyata atas kehidupan kami. Kalau satu minggu ini Tuhan terus memimpin kehidupan kami, kami terus dijagai, disertai, dituntun oleh tangan Tuhan. Kami percaya bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu terus berdoa pada pagi hari ini untuk situasi yang terjadi atas bangsa kami. Hamba-Mu rindu supaya terjadi pemulihan Tuhan, khususnya atas sakit penyakit yang terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi di belahan bumi yang lain juga. Hamba berdoa Tuhan supaya virus corona boleh segera berlalu. Hamba rindu Tuhan, ya, Tuhan pakai vaksin dan lain sebagainya sebagai sarana kami untuk boleh semakin lama semakin kebal terhadap virus ini. Kami boleh semakin lama semakin baik Tuhan, dan kami boleh kembali berkumpul seperti sedia kala. Kami rindu Tuhan, kami boleh beribadah seperti sedia kala. Kami rindu Tuhan, kami boleh berkumpul seperti sedia kala. Tuhan, kami rindu, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini supaya tangan Tuhan campur tangan Tuhan atas persoalan yang terjadi, khususnya atas virus corona ini. Kami rindu Tuhan supaya terjadi pemulihan yang luar biasa, sehingga ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan kami, baik di dalam usaha, pekerjaan, bisnis, maupun sampai akhirnya politik. Tuhan, kami rindu Tuhan campur tangan atas situasi ini. Kami rindu Tuhan belas kasihan Tuhan boleh turun atas bangsa kami Indonesia. Tuhan boleh pimpin Tuhan Presiden kami Bapak Jokowi, supaya setiap keputusan yang diambil di bawah penyertaan Tuhan. Supaya kami rindu Tuhan, bangsa kami boleh di bawah tuntunan yang tepat. Setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik di bawah penyertaan Tuhan. Bapak, hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat orang-orang di luar sana, juga beberapa hamba Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit karena virus corona ini. Tangan Tuhan boleh memberikan kesembuhan atas mereka.
Tuhan memberikan kekuatan buat mereka supaya mereka terus menggantungkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Biarlah sakit penyakit yang mereka alami tidak membatasi mereka untuk terus melihat bahwa Kristus adalah satu-satunya penyembuh, satu-satunya pengharapan, satu-satunya kekuatan atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bahwa setiap gereja Tuhan yang saat ini sedang mengalami situasi yang sulit di tengah pandemi ini, tangan Tuhan boleh memberikan kekuatan buat mereka. Buat jemaat Tuhan mungkin saat ini sedang mengalami persoalan karena pandemi ini, buat Tuhan terus menjadi jawaban buat kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami lemah iman Tuhan berikan kekuatan buat mereka. Yang sedang mengalami pergumulan sulit Tuhan berikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Yang sedang mengalami ekonomi yang sulit Tuhan juga memberikan jawaban atas setiap kebutuhan mereka. Tuhan, hamba-Mu terus berdoa supaya tangan Tuhan terus memberikan penyertaan kekuatan buat kami semua, khususnya untuk gereja Tuhan di tempat ini, di tengah pandemi ini. Biarlah kami boleh menjadi jemaat yang terus setia kepada Tuhan. Kami boleh pakai kesempatan untuk dapat berkumpul secara online menjadi kesempatan kami untuk bersekutu terus kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan terus membangkitkan semangat kami. Walaupun kami terpisah oleh jarak, tapi biarlah penyertaan Tuhan, semangat Tuhan boleh terus ada nyata dalam kehidupan kami. Kami rindu, kami mau terus diajar dan dibentuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap orang yang harus beraktivitas keluar, biarlah tangan Tuhan terus menjaga mereka. Jauhkan dari sakit penyakit supaya tangan Tuhan terus nyata atas kehidupan mereka, dan mereka terus melihat bahwa Tuhan satu-satunya pengharapan dan jawaban atas setiap kehidupan mereka. Silakan sekali lagi Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yuki. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan, suara-Mu kurindukan. Suara-Mu ku rindu.
dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Ibrani pasal yang 11 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Kami rindu Tuhan menuntun hati dan pikiran kami supaya tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, yang dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Bulan ini kita belajar tentang iman, khususnya tokoh-tokoh iman. Nah, khususnya pada pagi hari ini kita belajar dari salah satu tokoh yang bernama Henokh. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 11 di ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan karena iman ya Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian ya. Salah satu gambaran dari tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Ya, tidak mengalami kematian tetapi hidupnya diangkat oleh Tuhan. Dikatakan karena iman Henokh bisa terangkat supaya tidak mengalami kematian ya. Ayat yang ke-6 dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah ya. Dua hal yang kembali ditekankan ya. Karena iman Henokh bisa terangkat, tetapi dikatakan di ayat yang ke-6 tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya pada pagi hari ini buat kita semua ya, bagaimana langkah menuju pada iman ya. Kita perlu iman ya untuk bisa datang kepada Allah, dan karena iman pula ya Henokh bisa terangkat ke surga. Pertanyaannya pagi hari ini buat kita semua, bagaimana ya langkah menuju kepada iman? Langkah pertama kepada iman ialah mempercayakan diri ya. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, sama seperti yang dilakukan kepada Henokh gitu ya. Apa yang dilakukan Henokh adalah mempercayakan dirinya begitu rupa kepada Allah. Dari mana saya bisa mendapatkan ini? Mari kita membuka Kejadian pasal yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai 24. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 saya bacakan buat kita semua. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini begitu luar biasa. Fase ayat ini tidak panjang ya, tetapi menggambarkan bagaimana Henokh ya, mempunyai kehidupan yang setiap harinya punya kedekatan dengan Allah, yang percayakan kehidupannya bergaul dengan Allah setiap hari ya. Kalau kita baca Henokh ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Saudara, ini bukan waktu yang singkat. Kata bergaul dengan Allah ialah berjalan secara konstan di dalam bahasa aslinya. Artinya apa? Bukan sekadar bergaul, berbicara seperti kita dengan teman kita, tetapi berjalan dengan konstan bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Mempercayakan hidupnya dengan Allah terus-menerus selama 300 tahun. Saudara, berapa banyak waktu dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan, kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Mungkin waktu kita senang, waktu kita bersuka cita, kita berkata, oh iya Tuhan Allah begitu luar biasa. Nah, tapi ketika kita mengalami situasi yang sulit dalam kehidupan kita, apakah kita mempercayakan setiap aspek kehidupan kita kepada Allah? Henokh 300 tahun berjalan bersama dengan Allah, bergaul dengan Allah, yang percayakan kehidupannya kepada Allah. Bagaimana Anda dan saya bisa berjalan
bersama-sama dengan Allah? Ini pertanyaan yang penting buat kita semua. Hal pertama yang bisa dilakukan, ya, sama seperti Henokh, untuk bisa berjalan, bergaul dengan Allah ialah adanya rekonsiliasi hubungan. Tanpa adanya rekonsiliasi hubungan, Anda dan saya sulit bisa berjalan bersama-sama, tidak hanya dengan Allah, tetapi dengan partner kita. Betul ya? Kalau kita lihat Amos 3 ayat 3, mari kita lihat Alkitab kita dari Amos pasal yang ketiga. Amos pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Nggak mungkin ada dua orang bisa berjalan bersama-sama kalau mereka nggak punya kesepakatan, kalau mereka nggak punya rekonsiliasi sebuah hubungan, gitu ya. Nggak mungkin, saudara ya. Perlu ada kesepakatan satu dengan yang lainnya, perlu ada kesehatian satu dengan yang lainnya, supaya dua pribadi bisa berjalan bersama-sama. Gitu ya. Sama seperti bapak dan ibu dengan pasangan bapak ibu sekalian di rumah. Gitu ya. Kita perlu sebuah kesehatian untuk bisa berjalan bersama-sama, baik dalam sebuah hubungan suami istri, pertemanan, pelayanan, pekerjaan, apapun itu. Yang perlu ada kesehatian untuk bisa berjalan bersama-sama. Perlu satu visi, satu pemikiran. Demikian juga dengan Henokh, gitu ya. Dia perlu punya kesehatian dengan Tuhan untuk bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jika Henokh kita lihat dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun, maka jelas sudah ia memiliki kesehatian dengan Allah. Gitu ya. Nggak mudah, saudara. Untuk bisa berjalan bersama-sama, kita harus punya kesehatian dengan pribadi yang berbeda dengan kita. Khususnya apalagi berjalan dengan Allah. Perlu kesehatian, bahkan perlu penundukan. Ya, bukan hal yang mudah kalau kita melihat bagaimana Henokh gitu ya. Henokh hidup di dalam zaman di mana zaman ini orang-orangnya tidak takut akan Tuhan. Henokh bukan hidup di zaman yang hidupnya aman-aman saja. Henokh bukan hidup di zaman di mana dia hanya dan keluarganya tinggal sendiri di muka bumi ini. Enggak, saudara. Kalau kita lihat dari struktur ya keluarga Henokh, di Henokh adalah keturunan ketujuh dari Adam. Ya, dia keturunan ketujuh dari Adam. Leluhurnya Henokh, kalau Anda baca dalam Alkitab Anda, semuanya memberontak kepada Allah. Ya. Dan masyarakat di sekitarnya, nanti kalau Anda bisa baca di kitab Yudas, bahwa orang-orang di tempat Henokh tinggal adalah orang-orang yang bukan percaya kepada Tuhan. Jadi Henokh sebenarnya secara manusia dia tidak terlepas dari kecenderungan untuk bisa memberontak kepada Allah. Ya. Dimana semua orang-orang di sekitar dia adalah orang-orang yang memberontak kepada Allah. Tetapi kalau Anda baca tadi di kitab Kejadian, bahwa di antara semua orang yang memberontak kepada Allah, didapatilah Henokh, orang yang mau bergaul dengan Allah, orang yang mau hidupnya berrekonsiliasi dengan Allah, orang yang hidupnya mau hidup berdampingan dengan Allah, ya. Bahkan mau menyerahkan seluruh aspek kehidupannya bersama-sama dengan Allah. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, 300 tahun. Bukan hal yang sebentar. Kalau kita baca Efesus 2 ayat yang ketiga, hari ini saya akan membuka banyak sekali firman Tuhan. Gitu ya. Efesus 2 ayat yang ketiga. Saya harap Bapak Ibu siap dengan Alkitab bersama-sama. Efesus 2 ayat yang ketiga. Dikatakan, Efesus 2 ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Saudara, kita semua adalah anak-anak yang perlu dimurkai Allah, sama seperti Henokh. Namun karena imannya Henokh, justru ia memilih bergaul dengan Allah. Itulah kenapa Henokh didapati begitu luar biasa di hadapan Allah. Di tengah situasi di mana ada orang-orang yang sama seperti gambaran Efesus 2 ayat 3, ya. Orang-orang yang mau jauh daripada Allah, orang-orang yang harusnya dimurkai, kecenderungan untuk menjadi seteru Allah. Tetapi di tengah situasi seperti itu, Henokh memilih bergaul dengan Allah. Pertanyaan yang sama bisa terjadi dalam kita semua.
sebagai orang Kristen ketika kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah orang-orang yang berbeda dengan kita, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal akan Allah, bagaimana kita menempatkan diri kita? Ini pertanyaan penting gitu ya. Banyak orang Kristen ketika di gereja gampang diidentifikasi, saudara ya. Perkataan-perkataan rohani gampang muncul gitu ya. Oh haleluya, puji Tuhan ya. Luar biasa baik ya. Banyak jargon-jargon Kristen yang bisa muncul. Tetapi pertanyaannya ketika orang yang sama ditaruh di komunitas atau di masyarakat yang majemuk, apakah kehidupan yang bisa memancarkan kekristenan yang sama seperti di gereja? Henokh adalah tantangan buat kita semua. Henokh memberi tantangan bahwa di tengah masyarakat yang berbeda, di tengah masyarakat yang cenderung menjadi seteru Allah, selama 300 tahun, Henokh memilih hidup bergaul dengan Allah. Sebuah gambaran yang luar biasa buat kita semua pada pagi hari ini. Ya, perjalanan bersama Allah menyiratkan adanya kehendak diri yang sudah ditaklukkan kepada Allah. Ya, berjalan bersama Allah bukan hal yang mudah, saudara. Seperti saya katakan, Henokh tinggal di tengah masyarakat yang cenderung menjadi seteru Allah. Tetapi dia memilih bergaul dengan Allah. Artinya apa? Dia memilih untuk menaklukkan dirinya, egonya kepada Allah. Saudara, tantangan di dalam dunia yang begitu bobrok saat ini. Apakah di tengah masyarakat yang tidak takut pada Allah ini, kita mau menunjukkan diri kita bahwa kita hidup takluk di dalam penyertaan Allah? Saudara, mempercayakan diri kepada Allah ini begitu luar biasa, bukan perkara mudah. Bukan sekedar percaya, oh iya Tuhan saya percaya kepada Engkau loh Tuhan. Tetapi ada penaklukan diri di sana. Apa itu penaklukan diri? Ya, menjadi orang Kristen ialah memikul salib. Memikul salib bukan soal, oh iya nih saya punya persoalan nih sebagai orang Kristen karena utang saya banyak. Karena bukan, itu bukan pikul salib. Ya, itu persoalan yang kita ambil sendiri. Pikul salib ialah ketika Anda percaya kepada Kristus di tengah masyarakat yang berbeda, dan karena itu Anda mengalami situasi yang sulit atas kehidupan Anda. Itu pikul salib. Ya, seringkali banyak orang salah persepsi soal pikul salib. Oh iya saya sedang mengalami sakit penyakit. Oh ini salib yang harus saya ambil. No, bukan, saudara. Pikul salib adalah situasi di mana ketika karena kita mempercayai diri kita kepada Kristus, dan orang lain akhirnya menjadi seteru kehidupan kita. Hidup kita jadi sulit karena itu. Itulah adalah kehidupan pikul salib. Nah, Henokh menunjukkan ketika dia pikul salib, ia justru menaklukkan dirinya kepada Tuhan. Memilih bergaul dengan Tuhan. Memilih biarkan Tuhan menuntun setiap aspek kehidupannya. Di tengah kekristenan yang modern kayak gini, justru hal-hal kayak gini kita nggak pernah dapati, saudara. Ya, ketika bahkan kekristenan modern sekarang mengajarkan kalau ikut Kristus, maka hidupmu akan dipuaskan, hidupmu akan diberkati, hidupmu akan baik-baik saja, hidupmu akan sehat, semuanya fine. Ini jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Henokh mengajarkan kepada kita, ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Kristus, justru dia menaklukkan setiap aspek kehidupannya di dalam tangan Kristus. Itu yang harusnya dilakukan oleh setiap orang Kristen. Hidup percaya kepada Kristus, justru kita tunjukkan bahwa kita menaklukkan setiap aspek kehidupan kita kepada Kristus. Bukan menjadi memuaskan diri kita atas nama Kristus. Ini perbedaan yang sangat tajam. Tapi semakin kita belajar kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan menginginkan kita justru semakin menaklukkan diri kita kepada Dia. Seharusnya kita menjadi dewasa di dalam Dia. Ya, dulu anak kecil mau apa aja mungkin dikasih gitu. Nangis sedikit dikasih permen. Nangis sedikit dikasih apa yang dia inginkan. Semakin besar kita, gak mungkin gitu ya. Ya kita sudah SMA gitu. Terus kita nangis, aduh saya pengen permen gitu. Lalu dikasih permen supaya diem. Saudara, fisiknya sudah besar. Ya. Pemikirannya sudah dewasa, sudah gak layak diperlakukan seperti anak kecil. Sama. Kehidupan keimanan kita pun sama, saudara. Kita udah gak bisa lagi hidup seperti anak kecil ketika kita semakin dewasa di dalam Kristus. Inilah yang sebenarnya harus kita pelajari. Seringkali banyak orang lupa bahwa menjadi Kristen ialah bagaimana akhirnya memuaskan diri di dalam Dia. Oh, bukan itu.
Menjadi Kristen justru semakin kita menaklukkan diri kita di dalam kuasa salib Kristus. Kehendak diri yang takluk tak lain adalah kepatuhan sepenuhnya di dalam kasih. Saudara, takluk kepada Kristus bukan karena kita takut. Ya banyak orang oh iya saya takluk kepada Tuhan karena saya takut nanti saya dapat hukuman. Nanti saya bisa masuk neraka. Sama seperti kita patuh bawa kendaraan pakai seat belt gitu ya. Banyak orang pakai seat belt bukan karena pengen hidup nyaman. Orang pakai seat belt supaya nggak ditangkap polisi gitu. Motivasinya berbeda. Orang stop di lampu merah, taat peraturan bukan karena masalah safety buat banyak orang, tetapi justru supaya nggak ditangkap. Nah, persepsi-persepsi ini yang seringkali sudah salah dalam kehidupan kita. Kita takluk kepada Kristus. Ya, kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus bukan karena kita takut bahwa nanti ada neraka yang datang kepada kita. Justru kita takluk kepada Kristus justru karena di dalam kasih kita kepada Dia, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita lihat 2 Yohanes pasal yang ke-6, 2 Yohanes pasal yang ke-6, 2 Yohanes 2 ayat yang ke-6, 2 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Ya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana kamu telah dengar dari mulanya. Saudara, justru kepatuhan kita didasari karena kasih. Kasih Allah kepada kita terlebih dahulu dan kita mengasihi Dia. Itulah kepatuhan kita kepada Allah, gitu ya. Didasari oleh kasih. Kita mematuhi Kristus, kita mematuhi Tuhan dalam kehidupan kita bukan karena kita takut neraka, saudara. Sama seperti kita mengasihi pasangan kita karena kita mengasihi Dia, gitu. Kita melakukan hal yang baik bukan karena kita takut sama pasangan kita, gitu. Tapi karena kita mengasihi Dia. Sesungguhnya penaklukan kehendak diri pada Allah menuntut seseorang terus-menerus di dalam atmosfer kehadiran, pengarahan, ya, kuasa kepada Allah. Ya. Hal ini terbukti pada Henokh yang berjalan bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Gitu. Selama 300 tahun dia bersama-sama dengan Allah, membiarkan Allah menuntun kehidupannya, membiarkan Allah menjaga setiap aspek kehidupannya, membiarkan dirinya takluk di bawah tuntunan Allah. Bahkan tidak hanya itu, kalau Anda baca nanti di kitab Yudas bagaimana Henokh dengan taatnya dia memberitakan terus kabar tentang hukuman Tuhan ketika orang-orang yang tidak mau percaya Tuhan. Nanti akan ada hukuman kepada orang-orang yang tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Selama 300 tahun dia terus mengabarkan Injil. Pertanyaannya buat kita semua, berapa lama kita mengabarkan Injil Tuhan dalam kehidupan kita? Udah Henokh 300 tahun. Tidak henti. Berjalan bersama Tuhan bukan sekedar perjalanan santai. Seperti kita mau jalan-jalan sore gitu. Berjalan bersama Tuhan adalah gambaran penaklukan diri kita. Setiap aspek kehidupan kita, ego kita, keinginan kita, semua ditaklukkan di dalam kaki Kristus. Saudara, ini bukan perkara mudah. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya gitu, kalau kamu mau ikut aku, pikul salib. Makna pikul salib bukan perkara mudah kalau kita mau renungi sesungguhnya. Tuhan tidak bilang kalau kamu mau ikut aku, kasih biaya pendaftaran, enggak. Kalau kamu mau ikut aku, rajin baca Alkitab, bukan itu. Kalau kamu mau ikut aku, pikul salib. Perlu ketaatan. Pikul salib Kristus. Kita mau dibentuk bersama-sama dengan Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Sampai akhirnya Kristus berkata, anakku yang setia, gitu ya, masuklah bersama-sama dengan aku. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kekristenan adalah, oh kalau sudah jadi Kristen maka segala-galanya beres.
Kalau jadi Kristen ya udahlah, udah jaminan surga. Makanya udahlah, saya hidup seenak-enaknya aja. Udahlah, banyak orang mengecilkan arti hidup bersama dengan Kristus. Banyak orang mengecilkan arti hidup sebagai orang Kristen. Oh, jadi Kristen mah enak, bebas gitu ya. Kami bebas, mau ngapain aja boleh, kami mau makan apa aja boleh, nggak kayak agama lain. Kita hanya berhenti sampai di hal-hal yang seperti itu. Tetapi sesungguhnya ikut Kristus, kita punya tantangan baru. Kita perlu menaklukkan setiap aspek kehidupan kita justru kepada tangan Kristus. Berjalan bersama Allah adalah sebuah kepercayaan yang terus menerus. Sama seperti Henokh, ia terus percaya selama 300 tahun walaupun dia tidak melihat Allah. Ia terus berjalan bersama-sama dengan Allah. Ia percaya bahwa Allah adalah Allah yang jalan bersamanya. Dalam hal ini kenapa akhirnya Henokh dikatakan berkenan di dalam hatinya Allah. Kalau Anda lihat Yohanes 6 ayat 29, mari kita buka Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Mempercayai Dia. Saudara, apakah kita mempercayai Kristus? Atau kita justru hanya mempercayai berkat-Nya? Ini berbeda. Apakah Anda mempercayai Kristus? Apakah Anda mempercayai berkat-Nya? Mempercayai mukjizat-Nya? Mempercayai jawaban-Nya? Banyak orang mempercayai mukjizat Yesus. Itulah kenapa orang berbondong-bondong ketika Yesus melakukan mukjizat. Itulah kenapa orang berbondong-bondong ketika Yesus menyembuhkan orang. Yesus memberi makan ribuan orang, orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Karena orang percaya dengan mukjizatnya. Pertanyaannya, apakah orang-orang itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupannya? Karena itu pertanyaan yang berbeda. Ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan Yesus ketika Yesus harus ada di kayu salib. Saudara, kalau kita melihat diri kita, mungkin ketika kita hidup di zaman Yesus, siapa kita? Atau di mana posisi kita ketika Tuhan Yesus disalib? Apakah kita hanya berbondong-bondong ketika Yesus memberi makan ribuan orang? Apakah kita jadi bagian yang berbondong-bondong ketika Yesus menyembuhkan orang sakit? Apakah kita jadi bagian yang berbondong-bondong ketika Yesus mengajarkan perkataan-perkataan yang luar biasa di atas bukit? Atau justru kita adalah orang yang bersama-sama dengan Dia ketika Dia berjalan menuju Golgota? Itu pertanyaan yang sama sebenarnya yang kita bisa renungi dalam kehidupan kita. Ayat 29 tadi di Yohanes 6 dikatakan, jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Apa yang membedakan murid-murid Yesus dengan orang yang di samping Yesus ketika di atas kayu salib? Orang yang di samping Yesus mungkin gak pernah lihat Yesus melakukan mukjizat. Orang yang di samping Yesus di atas kayu salib mungkin gak pernah melihat Yesus waktu Yesus mengajar di atas bukit. Mungkin dia nggak tahu tuh Yesus masih makan ribuan orang. Tetapi orang yang di samping Yesus, dia berkata gini, nanti Tuhan kalau engkau bersama-sama, engkau sudah ada di Firdaus, ingatlah akan aku. Seiman yang berbeda. Banyak murid melihat Yesus melakukan mukjizat. Banyak murid melihat Yesus mengajar dengan begitu luar biasa. Tetapi masih ada orang yang masih mengkhianati Dia dan tidak mempercayai Dia. Saudara, apakah kita percaya kepada Dia dan kita mau berjalan bersama Dia? Sama seperti Henokh. Tindakan konkret berjalan bersama Allah, dia tidak henti ya, memberitakan Allah di dalam kehidupan. Henokh tidak pernah berhenti memberitakan Allah dalam kehidupannya. Mari kita lihat Yudas 1. Ya, ini ayat yang jarang kita baca. Saya tahu. Ya, mungkin Anda bertanya-tanya, oh ada ya Yudas ya di dalam Alkitab ya. Bukan hanya Yudas Iskariot, saudara. Di Alkitab juga ada kitab namanya Yudas ya. Yudas 1 ayat 14 dan 15.
Yudas 1 ayat 14-15. Juga tentang Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudara, Henokh dengan gamblang yang memberitakan akan hukuman kepada orang-orang yang tidak mau hidupnya menggantungkan kepada Allah, orang-orang yang menjadi seteru Allah. Ada hukuman buat mereka. Bayangkan, ratusan tahun Henokh memberitakan itu di tengah kumpulan orang-orang yang menjadi seteru Allah. Ya, mungkin kita baru sekali gitu ya, ngabarin Injil kepada orang yang belum percaya, kita rasanya udah menjadi pahlawan gitu. Saudara, seperti yang saya katakan di awal, hidup berjalan bersama Allah ialah perjalanan yang konstan, terus menerus. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun. Buat Henokh 300 tahun. Saudara, Tuhan kasih kesempatan dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu berapa lama umur kita masing-masing, tetapi selama kita masih punya kehidupan, maka kita berjalan dengan konstan bersama-sama dengan Dia. Ya, kita nggak lari sprint, ya, berjalan bersama dengan Tuhan, enggak, saudara. Tapi berjalan dengan konstan terus. Mungkin kita bisa menjadi orang yang berapa bulan begitu setianya, panasnya gitu dengan Tuhan, baca Alkitab setiap hari, ikut persekutuan dan lain sebagainya, ikut care group. Tapi setelah itu kita drop gitu. Ketika persoalan datang kita drop. Atau kita orang yang terus konstan di tengah situasi sulit, kita semakin bergantung kepada Tuhan. Ketika orang badai menerpa, kita terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, Tuhan gak butuh pelari sprint. Tuhan rindu kita mau berjalan bersama Dia dengan konstan. 1 tahun, 2 tahun kehidupan terus dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami batu-batu terjal, mungkin kita mengalami perjalanan yang tidak mengenakan. Tapi mari kita terus menggantungkan kehidupan kita kepada Allah. Terus membiarkan diri kita di bawah tuntunan Tuhan, di tengah situasi apa. Henokh memberitakan Allah dengan setia. Di tengah kehidupan yang sejalan dengan orang-orang fasik, yang sejaman dengan orang-orang fasik. Tetapi di tengah dunia yang fasik, yang membenci Allah, Henokh terus berani memberitakan penghukuman Allah supaya orang-orang mau bertobat. Saudara, seberapa kita sudah memberitakan hukuman Allah kepada orang-orang di sekitar kita? Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Tapi juga Tuhan bisa menghukum kita ketika kita tidak hidup berjalan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita terus menjadi seteru Allah, ya ada hukuman yang bisa kita jalani dalam kehidupan kekal nanti. Dunia perlu mendengar, ya, dunia perlu bertobat. Ya. Kita sering bertanya, kenapa sih dunia kayak begini? Mungkin karena kita orang Kristen yang diam aja. Kenapa dunia kayak gini? Gitu. Kita sering bertanya, kenapa sih orang makin jahat ya? Kenapa sih orang makin hidupnya begini ya? Gitu. Tapi kita diam aja gitu. Kita nggak pernah bicara soal kepada dunia gitu. Pada orang-orang di sekitar kita minimal. Bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Bahwa hanya Kristus jalan keluar dalam segala persoalan dalam kehidupan dunia. Saudara, kalau kita diam saja, tidak akan ada perubahan apa-apa. Mereka belum mendengar kebenaran Injil yang sejati. Saya mendapatkan suatu quote yang luar biasa waktu saya nyiapin firman Tuhan ini. Seorang hamba Tuhan, dia tulis gini dalam bahasa Inggris. The closer you walk with God, the less room for anything to come between. Semakin engkau berjalan dekat dengan Allah, semakin sedikit ruangan
untuk ada orang yang bisa masuk di tengah-tengah. Semakin kita erat dengan Tuhan, maka nggak ada hal lain yang bisa mengganggu. Semakin kita erat dengan Tuhan, maka hal-hal lain di dunia ini tidak akan mengganggu kehidupan kita, tidak akan lagi menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Yohanes 6 ayat 39 ayat 40 yang terakhir sebelum saya menutup firman Tuhan. Yohanes 6, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 39 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Saudara, kehendak Tuhan ialah supaya setiap orang percaya kepada Anak. Kalau kita yang sudah percaya, mari kita bagikan kebenaran ini kepada orang-orang di luar sana. Kalau kita rindu bahwa ada hidup yang lebih baik, saudara, kita perlu mungkin berperan membagikan Injil Kristus pada orang banyak di luar sana. Mereka perlu kenal kebenaran, supaya kebenaran menjadi tuntunan dalam kehidupan mereka. Kita rindu Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Mereka perlu mengenal Kristus. Indonesia perlu mengenal Kristus. Kita nggak butuh banyak orang Kristen untuk menjadi pemimpin negara ini, bukan. Kita butuh orang-orang yang kenal Kristus di dalam kehidupan. Saudara, percuma punya KTP Kristen kalau hidupnya belum takluk kepada kaki Kristus. Persoalannya bukan Kristen atau nggak Kristen. Persoalannya ialah apakah kita menjadi orang yang mau takluk di bawah kaki Kristus. Pertanyaan yang sama juga saya berikan buat kita semua pada pagi hari ini. Kalau kita menyebut diri kita anak-anak Allah, kalau kita menyebut diri kita orang Kristen, apakah hidup kita sudah ditaklukkan kepada Kristus? Kalau pagi hari ini mungkin kita belum, kita masih jauh, kita perlu mengkoreksi diri kita. Kita biarkan diri kita ditaklukkan bersama-sama dengan Kristus. Kita perlu berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kita biarkan Dia menuntun setiap aspek kehidupan kita. Pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, kehendak kita, ego kita, semua di dalam tangan Kristus. Supaya Kristus menuntun setiap aspek kehidupan kita. Kalau hidup kita mau jadi, kita rindu hidup kita jadi terang, biarkan hidup kita ditaklukkan di dalam kaki Kristus. Supaya orang terus melihat Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kami diingatkan akan Henokh yang hidupnya senantiasa bergaul dengan Allah. Di tengah masyarakat yang menjauh daripada Allah, di tengah zaman yang berseteru kepada Allah, di tengah orang-orang yang selama ratusan tahun menjadi musuh Allah, tetapi Henokh tetap berdiri tegak untuk terus bergaul dengan Allah. Dia memilih bergaul dengan Allah. Saudara, kami rindu kalau hari ini engkau mungkin sudah lama tidak bergaul dengan Allah, mungkin engkau sudah lama jauh daripada Allah. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, biarlah tangan Tuhan boleh menuntun kembali anak-anak Tuhan di luar sana yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka mau menaklukkan diri mereka kepada Allah, supaya setiap aspek kehidupan mereka di bawah tuntunan Allah, dan mereka boleh terus melihat Allah sebagai satu-satunya kekuatan, pengharapan, bahkan jaminan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, menserahkan Tuhan pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman Tuhan di bawah tuntunan Roh Kudus terus berbicara dalam hati setiap orang yang mendengar. Ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Yuki atas firman Tuhannya. Kita akan respon dengan pujian Nyatakan Yesus Dalam-Mu. Di dunia yang
dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalam hidupmu. Nyatakan Yesus dalam hidupmu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalam hidupmu. Nyatakan Yesus dalam hidupmu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Ibadah sudah selesai. Kita akan doa penutup yang akan disampaikan oleh Pendeta Yuki. Silakan Pendeta Yuki untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya bahwa tangan Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Tangan Tuhan boleh terus menyertai setiap jemaat Tuhan yang harus kembali beraktivitas. Bila tangan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka, biarlah apapun yang mereka perbuat boleh berhasil dan boleh memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Bila berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian sampai Maranatha tiba, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah sudah selesai. Saat teduh kita ambil saat teduh untuk masing-masing pribadi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam.
Mari bertumbuh bersama melalui Care Group ini. Link Zoom untuk Care Group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.